Pagi itu terminal bus Harjamukti diselimuti embun tipis yang perlahan menguap di bawah sinar matahari. Deru mesin bus yang baru dipanaskan terdengar lembut, tidak saling bersahutan seperti biasanya. Para pedagang mulai membuka lapak mereka dengan gerakan santai, seolah hari tersebut dijanjikan berjalan tanpa gangguan sedikitpun. Aroma kopi hitam dari warung kecil di pojok terminal mengalir bersama angin, memberi kesan damai yang sudah lama menjadi ciri khas tempat itu. Di depan gerbang, beberapa sopir bus duduk sambil berbincang ringan. Mereka tertawa kecil membahas rute, penumpang, dan cerita-cerita yang biasa muncul di perjalanan panjang. Tak ada nada ketegangan, tak ada raut waspada. Semua seakan larut dalam rutinitas harian yang aman dan terkendali. Terminal ini, bagi mereka, bukan sekadar tempat bekerja, melainkan rumah kedua. Kernet-kernet muda berlari kecil menawarkan tiket pada penumpang yang baru turun dari angkot. Suara mereka terdengar bersahutan, namun tetap terasa hangat, tidak agresif atau memaksa. Orang-orang Harjamukti sudah lama hidup harmonis dengan ritme terminal yang teratur, hingga siapapun yang datang akan merasa bahwa tempat ini punya denyut kehidupan yang ramah. Seorang ibu tua membawa keranjang berisi kue tradisional berjalan perlahan di antara bus-bus yang diparkir. Ia tersenyum pada setiap orang yang ditemui. Tidak ada rasa takut sedikit pun di wajahnya. Baginya, Harjamukti adalah tempat paling aman di dunia, tempat ia menggantungkan hidup sekaligus menemukan kebahagiaan sederhana setiap pagi. Para petugas terminal pun bekerja tanpa beban. Mereka mengatur jalur parkir bus, mengarahkan penumpang, dan memastikan tidak ada masalah yang mengganggu alur. Semua berjalan lancar, seolah dunia luar yang keras dan penuh ancaman tidak mampu menembus batas terminal ini. Di sudut terminal, sebuah radio tua memutar lagu lawas bertempo pelan. Suaranya menyatu dengan suasana damai yang sudah menjadi identitas Harjamukti. Beberapa orang bahkan ikut bersenandung kecil, menikmati ketenangan yang seperti tidak akan pernah hilang. Dari kejauhan, matahari naik perlahan, menyinari seluruh area terminal dengan cahaya lembut. Bus-bus mulai bergerak menjalani rute masing-masing. Pedagang mulai mendapat pelanggan, sementara penumpang sibuk dengan barang mereka. Semua berjalan begitu wajar, begitu tenang, seolah hari itu diciptakan hanya untuk ketentraman. Tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa ketenangan itu akan segera hancur. Bahwa sesuatu yang kelam sedang bergerak mendekati terminal. Semua masih percaya bahwa Harjamukti akan selalu damai, tanpa mengetahui bahwa babak baru yang jauh lebih gelap sedang menunggu di ambang pintu. Siang hari mulai merayap ketika suasana damai Harjamukti perlahan berubah. Dari arah jalan besar, suara deru motor bising memecah ketenangan yang sejak pagi melingkupi terminal. Orang-orang menoleh, sebagian hanya penasaran, namun sebagian lainnya merasakan sesuatu yang tidak wajar dari suara itu. Motor-motor besar itu melaju tidak pelan, tidak sopan, dan tidak seperti pengunjung terminal pada umumnya. 5 motor berhenti tepat di depan pintu masuk terminal. Pengendaranya turun satu persatu, mengenakan jaket kulit lusuh, mata merah penuh amarah, dan aura yang seketika membuat udara terasa berat. Mereka tidak bicara, tetapi cara mereka memandang seolah sudah cukup untuk memberi isyarat bahwa mereka datang bukan untuk hal baik. Pedagang yang melihat langsung menghentikan aktivitasnya. Salah satu preman, bertubuh besar dengan bekas luka di wajahnya, melangkah masuk lebih dulu. Tatapannya menyapu seluruh terminal seperti seorang raja kecil yang baru saja menaklukkan wilayah baru. Para sopir dan kernet spontan terdiam. Percakapan terputus, tawa menghilang, dan hanya suara mesin bus yang masih hidup terdengar samar. Ibu tua penjual kue yang sebelumnya tampak ceria kini memegang erat keranjangnya. Tangannya bergetar, bukan karena usia, tetapi karena firasat buruk yang tiba-tiba menyelusup ke dalam hatinya. Ia tahu, dari pengalaman panjang hidupnya, bahwa orang-orang seperti ini tidak datang tanpa tujuan gelap. Para preman mulai berjalan mengelilingi terminal. Langkah mereka berat, sengaja dibuat berisik, memancing ketakutan. Mereka saling tertawa kecil dengan nada mengejek, seolah menikmati rasa cemas yang muncul dari wajah-wajah orang yang mereka lewati. Terminal yang tadinya hidup dengan damai kini berubah sunyi, seperti sedang menahan napas. Ketika salah satu preman menendang kotak dagangan kecil milik seorang pedagang muda, suara benda yang jatuh berserakan memecah kesunyian. Si pedagang hanya menunduk, terlalu takut untuk memungut barangnya kembali. Preman itu tertawa keras, menikmati pemandangan itu, sementara orang lain menoleh namun tak ada yang berani bersuara. Kernet-kernet yang biasanya lincah kini mematung,
menahan diri untuk tidak membuat masalah. Para sopir yang biasa berani pun memilih diam, sadar bahwa jumlah para preman itu cukup banyak dan mereka terlihat siap menggunakan kekerasan kapan saja. Terminal terasa seperti bukan lagi milik mereka, tetapi milik kelompok asing yang baru saja datang membawa ancaman. Di kejauhan, dari sudut terminal yang teduh, sepasang mata memperhatikan semua kejadian itu. Mata milik seorang pria yang duduk di bangku kayu tua, tak banyak bergerak, tetapi sorotnya menunjukkan satu hal, ketenangan Harjamukti telah diganggu, dan sesuatu dalam dirinya perlahan bangkit dari tidur panjangnya. Sosok itu adalah Dadang, meski belum ada seorang pun yang menyadari bahwa badai yang sebenarnya baru saja terbentuk. Preman bertubuh besar yang tampak seperti pemimpin kelompok itu melangkah maju, seolah ingin menandai wilayah baru yang akan mereka kuasai. Dengan suara lantang yang sengaja dibuat kasar, ia memanggil para pedagang yang berada di area tengah terminal. Tidak ada yang berani bergerak. Ketegangan menyelimuti udara, membuat semua orang merasa seperti dikepung tanpa jalan keluar. Tanpa menunggu respons, preman itu menendang kursi plastik hingga terpelanting. "Kalian dengar atau tidak?" teriaknya. Suaranya bergema di antara bus-bus yang terparkir. Pedagang muda yang dagangannya ditendang sebelumnya nekat melangkah maju, meski tubuhnya gemetar. Ia berharap mengambil kembali barang-barangnya dapat meredakan amarah para preman itu. Namun harapannya pupus saat preman lain mencengkeram kerah bajunya dengan kasar. "Uang keamanan, setiap hari. Kalau mau dagang di sini, bayar kami," ujar salah satu preman dengan senyum miring. Kata-kata itu terdengar seperti vonis. Para pedagang yang mendengar saling berpandangan, tidak percaya bahwa terminal yang selama ini damai kini menuntut upeti dari orang-orang asing yang datang tanpa hak. Seorang bapak sopir yang sudah puluhan tahun bekerja di Harjamukti mencoba maju, berniat menengahi meski wajahnya dipenuhi ketakutan. Ia meminta agar para preman tidak mengganggu pedagang kecil. Namun belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, sebuah tamparan keras menghantam pipinya. Suara itu begitu nyaring sehingga seluruh terminal terhening sesaat. Ibu tua penjual kue hanya bisa menatap dengan mata berkaca-kaca. Tubuhnya mulai membungkuk, bukan karena usia, tetapi karena rasa takut dan tak berdaya. Keranjang kuenya hampir terjatuh ketika salah satu preman mendekat, menatapnya seperti hewan buruan. "Nenek, jangan pura-pura miskin. Semua bayar," ucapnya dingin. Ibu tua itu hanya menggeleng, namun tangannya gemetar hebat. Beberapa sopir lainnya mencoba menarik ibu itu menjauh, tetapi preman-preman tersebut cepat merapat, menghalangi setiap gerakan. Orang-orang tidak tahu harus berbuat apa. Melawan berarti mati, diam berarti menyerahkan hidup mereka pada tangan orang yang tak kenal belas kasihan. Kernet-kernet muda yang biasanya berani kini menyelipkan diri di antara bas, mengawasi dari kejauhan. Mereka tahu mereka tidak mampu menghadapi preman-preman bersenjata itu. Harjamukti yang damai kini benar-benar berubah menjadi arena kekuasaan. Di sudut tempat Dadang duduk, selembar tisu jatuh dari tangannya. Rahangnya mengeras, matanya tak berkedip memandangi perlakuan para preman terhadap orang-orang yang selama ini ia anggap keluarga. Dalam sorot matanya, ada bara yang perlahan menyala, bara yang sudah lama ia kubur sejak keluar dari Nusa Kambangan. Hari itu, bara itu kembali hidup. Setelah pemalakan pertama, atmosfer di terminal Harjamukti berubah drastis. Tidak ada lagi suara tawa para sopir, tidak ada lagi seruan riang dari para kernet. Semua percakapan berlangsung lirih, dan setiap orang bergerak seolah sedang berada di wilayah musuh. Preman-preman itu kini berkeliaran seperti pemilik tempat, berjalan santai tetapi dengan tatapan yang siap menancap ketakutan kapan saja. Pedagang muda yang tadi ditarik kerahnya kini duduk bersandar di tembok, menatap barang dagangannya yang berserakan. Ia tidak berani mengambilnya kembali, takut salah satu preman melihat dan menjadikannya sasaran kekerasan lagi. Air matanya mengalir, bukan hanya karena sakit, tetapi karena merasa terminal yang selama ini aman bagi nafkahnya kini berubah menjadi tempat terkutuk. Para sopir bas saling berpandangan dengan wajah pucat. Mereka terbiasa menghadapi penumpang bermasalah, kecelakaan, dan perjalanan panjang. Namun menghadapi sekelompok preman ganas yang siap menusuk tanpa basa-basi adalah hal yang jauh melampaui batas keberanian mereka. Bahkan para sopir yang dikenal tangguh memilih menutup pintu bas dan menyingkir dari pandangan. Di dekat warung kopi, pemiliknya berdiri kaku mengamati barisan gelas yang biasanya memenuhi mejanya. Hari ini, tidak ada pelanggan. Tidak seorang pun berani duduk santai, karena keberadaan para preman membuat setiap detik terasa seperti bom waktu.
Warung yang biasa ramai kini menjadi saksi bisu rasa takut yang merayap dari satu sudut terminal ke sudut lainnya. Ibu tua penjual kue perlahan duduk di bangku, tubuhnya lemas. Ia tidak peduli lagi apakah kuenya laku atau tidak, yang ia pikirkan hanyalah bagaimana ia bisa pulang tanpa menjadi sasaran berikutnya. Setiap langkah preman mendekat membuat jantungnya seperti berhenti berdetak. Semua keberanian yang ia miliki selama puluhan tahun berdagang hilang begitu saja. Preman-preman itu semakin berani. Mereka mulai menendang tong sampah, memukul tiang besi, membuat suara bising hanya untuk melihat orang-orang terminal tersentak ketakutan. Mereka sengaja menciptakan suasana teror, memuaskan diri dengan melihat Harjamukti tunduk tanpa perlawanan. Di tengah ketakutan itu, beberapa orang menoleh ke arah sudut terminal, berharap Dadang, yang mereka tahu memiliki aura menjanjikan perlindungan, bergerak. Namun Dadang masih duduk diam, memandangi tanah dengan tatapan tajam. Orang-orang tidak tahu bahwa diamnya bukan karena takut, melainkan karena ia sedang menahan badai yang siap meledak kapan saja. Sorot mata Dadang perlahan naik, menatap para preman yang terus mempermalukan warga terminal. Di sana, di balik tatapan itu, ada sesuatu yang gelap, tajam, dan berbahaya. Orang-orang tidak sadar bahwa ketakutan yang menguasai terminal akan segera bertemu dengan sesuatu yang jauh lebih menakutkan, murka seorang mantan tahanan Nusa Kambangan yang sudah terlalu lama berusaha hidup tenang. Ketika matahari mulai condong ke barat, bayangan panjang dari bangunan terminal menutupi sebagian area tempat orang-orang berkerumun dalam ketakutan. Preman-preman itu masih berkeliaran, menantang siapapun yang berani menatap mereka lebih dari 2 detik. Namun tidak ada yang menyadari bahwa dari sudut paling gelap terminal, sepasang mata memperhatikan semua itu dengan tenang, tanpa gentar sedikitpun. Di bangku kayu tua dekat gudang barang, Dadang duduk tanpa banyak bergerak. Tubuhnya besar, bahunya lebar, dan wajahnya menua lebih cepat dari usianya. Ia tampak seperti pria biasa, hanya seorang kuli angkut yang bekerja harian. Tetapi orang-orang yang mengenalnya tahu bahwa tidak ada yang benar-benar biasa dari dirinya. Ada sesuatu yang membuat semua orang memilih menjaga jarak, meski ia tidak pernah mencari masalah. Ketika salah satu preman mulai mengintimidasi sekelompok kernet muda, Dadang mengangkat wajahnya. Sorot matanya berubah. Tidak ada kemarahan yang meledak, yang muncul justru ketenangan dingin yang membuat jantung siapapun yang melihatnya bisa berdesir. Ketika orang lain panik, Dadang justru duduk lebih tegap, memperhatikan gerak-gerik para preman dengan mata yang penuh perhitungan. Seorang pedagang tua yang menyadari Dadang mengamati langsung menelan ludah. Ia mengenal pria itu lebih lama dari kebanyakan orang di terminal. Ia tahu bagaimana Dadang dulu datang ke Harjamukti, tanpa keluarga, tanpa tujuan, hanya membawa tas kecil dan masa lalu yang tak pernah ia ceritakan. Namun reputasi itu cukup, Dadang bukan orang yang boleh dipancing emosinya. Salah satu preman akhirnya melihat Dadang. Ia mendekat dengan langkah penuh keangkuhan, menantang siapapun yang terlihat tidak takut padanya. Namun ketika ia melihat wajah Dadang, langkahnya melambat sedikit, meski ia mencoba menyembunyikan ketidaknyamanan itu dengan tawa mengejek. Bapak-bapak pendiam, ngapain melotot begitu? Katanya sambil menendang kaki bangku. Dadang tidak menjawab, ia hanya menatap balik, tatapan yang membuat udara seperti berhenti sesaat. Preman itu tersentak kecil sebelum menepis rasa takutnya dan kembali tertawa keras, seakan ingin menunjukkan bahwa dirinya tidak gentar. Namun Dadang tahu, dan siapapun yang cukup jeli juga tahu, bahwa preman itu sedang berbohong pada dirinya sendiri. Di sisi lain terminal, petugas terminal memperhatikan dari jauh, berharap Dadang tidak terlibat. Mereka pernah melihat sisi lain dari pria itu, meski hanya sedikit. Mereka tahu betul bahwa jika Dadang bergerak, sesuatu yang besar akan terjadi. Sesuatu yang tidak bisa lagi dihentikan oleh kata-kata atau hukum. Ketika preman itu meninggalkan area itu sambil tertawa, Dadang kembali menunduk. Namun sorot matanya tidak lagi sama seperti ketika ia tiba pagi tadi. Ketenangan terminal telah diganggu, dan sesuatu dalam diri Dadang, sesuatu yang gelap dan berbahaya, mulai bangkit. Orang-orang tidak tahu bahwa pria pendiam itu bukan sekadar saksi. Ia adalah badai yang belum meledak. Menjelang sore, suasana terminal yang muram semakin terasa menekan. Banyak orang sengaja menghindari sudut tempat Dadang duduk, bukan karena takut padanya, tetapi karena mereka tahu sesuatu yang berat sedang bergolak dalam dirinya. Tidak ada yang berani mendekat, seolah jarak itu dapat menahan kemungkinan badai meledak. Namun, bagi sebagian orang yang mengenal latar belakang Dadang,
mereka tahu ketenangan itu hanyalah pintu menuju sisi gelap yang sangat sulit dikendalikan. Belasan tahun lalu, nama Dadang sering berbisik di antara penjaga lapas Nusa Kambangan. Ia dijuluki si Bayang Hitam, bukan karena hobi berkelahi tanpa alasan, tetapi karena ia hidup dalam dunia yang lebih kejam dari sekadar penjara. Dadang adalah orang yang tidak pernah memulai masalah, namun ketika ia harus bertahan, tidak ada satupun tahanan yang berani mendekatinya. Reputasinya terbangun dari kejadian-kejadian yang bahkan petugas lapas enggan membahasnya. Semua kekejaman yang pernah ia lakukan bukan tanpa alasan. Dadang tumbuh di lingkungan keras, kehilangan kedua orang tuanya sejak remaja, dan tenggelam dalam lingkaran kekerasan sebelum akhirnya terseret ke kasus yang membuatnya dipenjara puluhan tahun. Di Nusa Kambangan, ia belajar banyak tentang manusia, betapa rupanya ketakutan bisa membuat seseorang lebih berbahaya daripada senjata apapun. Ketika masa hukumannya berakhir, Dadang memilih hidup tenang jauh dari keramaian. Harjamukti dianggapnya tempat yang tepat untuk memulai hidup baru. Tidak ada yang mengenalnya secara mendalam, namun aura gelap yang ia bawa cukup membuat siapapun menjaga sikap. Meski begitu, selama bertahun-tahun ia tidak pernah membuat kerusuhan. Ia menjadi kuli angkut, membantu pedagang, dan berusaha menjadi manusia biasa. Namun hari ini, ketika preman-preman itu muncul dan menebar teror, masa lalu yang ia coba kubur perlahan bangkit ke permukaan. Sorot matanya yang dulu tajam kembali muncul, napasnya berubah stabil seperti seseorang yang tengah bersiap menghadapi pertarungan panjang. Dadang mulai merasakan denyut lama di dadanya, denyut yang dulu selalu muncul sebelum ia melumpuhkan musuh di dalam penjara. Di dekat tangga terminal, dua kernet muda memperhatikan Dadang dari jauh. Wajah mereka penuh rasa ingin tahu sekaligus takut. Mereka pernah mendengar cerita samar dari para sopir tua tentang siapa Dadang sebenarnya, tetapi tidak pernah menyangka akan melihat perubahan itu secara langsung. Bagi mereka, pria pendiam itu kini tampak seperti sosok lain, lebih besar, lebih gelap, lebih berbahaya. Sementara para preman masih tertawa dan memalak, tidak satupun dari mereka tahu siapa yang sedang mereka bangunkan. Mereka hanya melihat Dadang sebagai pria tua yang tidak berarti, tidak memahami bahwa ia pernah hidup di tempat di mana kekejaman adalah makanannya sehari-hari. Ketidaktahuan itu menjadi kesalahan terbesar mereka. Dadang menarik napas panjang, menatap para preman yang masih berkeliaran. Ia tahu ia seharusnya menghindari masalah. Ia tahu bahwa sekali ia bergerak, ia mungkin tidak bisa kembali ke kehidupan damai yang ia perjuangkan. Namun ketika ia melihat ibu tua penjual kue masih gemetar ketakutan, Dadang sadar satu hal, beberapa dosa memang ditakdirkan untuk diulang. Dan malam itu, bayangan lama dalam dirinya akhirnya bangkit sepenuhnya. Langit mulai menggelap, seolah ikut merasakan tekanan yang menggantung di udara terminal Harjamukti. Preman-preman itu masih berkeliling, namun tawa mereka terdengar semakin memuakkan bagi orang-orang yang hanya bisa menunduk pasrah. Di tengah keramaian yang penuh ketakutan itu, Dadang berdiri dari bangkunya. Gerakannya perlahan, tetapi cukup untuk membuat beberapa pedagang menelan ludah. Mereka tahu sesuatu sedang berubah. Pandangan Dadang terfokus pada seorang ibu tua penjual kue yang sedang berusaha merapikan dagangannya. Tangan wanita itu gemetar, kuenya berjatuhan satu persatu dari keranjang. Ketika salah satu preman mendekat, meraih keranjang itu dan menumpahkannya ke tanah dengan tawa menghina, sesuatu yang lama terpendam dalam diri Dadang pecah tanpa bisa ditahan lagi. Tatapannya menggelap dalam sekejap, seperti bara yang disiram bensin. Preman itu terus mencaci si ibu, menyebutnya lemah, tidak berguna, dan tidak layak berada di terminal jika tidak bisa membayar. Ibu tua itu hanya berdiri mematung, kedua tangannya menggenggam pakaiannya sendiri untuk menahan ketakutan. Warga terminal yang lain hanya bisa menonton, tak satu pun berani bergerak. Ketakutan membuat mereka kaku, dan itulah yang membuat Dadang merasa dadanya seperti dihantam palu berat. Dalam beberapa langkah berat, Dadang mendekat. Suaranya muncul, rendah dan nyaris tidak bisa dikenali. Sudah, hanya satu kata, namun efeknya seperti petir yang menyambar. Preman yang membuli ibu tua itu menoleh dengan raut terkejut, mungkin tidak percaya ada orang yang berani bicara padanya. Tawa angkuhnya berubah menjadi senyum sinis yang memancing bencana. "Kenapa, Pak Tua, mau sok pahlawan?" ucap preman itu sambil menarik kerah Dadang. Orang-orang di sekitar langsung menahan napas. Mereka tahu preman itu baru saja menyentuh titik yang tidak seharusnya disentuh. Dadang memandang tangan yang mencengkeram kerahnya,
lalu menatap wajah sang preman dengan tatapan yang begitu dingin hingga tubuh preman itu refleks merinding. Luka-luka lama dalam diri Dadang, lukisan kelam penjara, jeritan malam-malam penuh darah, dan semua hal yang ia coba tinggalkan, muncul kembali. Dan ketika preman itu mendorong Dadang dengan kasar, batas kesabarannya runtuh seutuhnya. Dalam hatinya, ia tahu tidak ada jalan kembali. Ketika kekerasan muncul di depan mata, naluri lamanya tidak memberi pilihan selain melawan. Ibu tua penjual kue menatap Dadang dengan wajah bingung dan cemas. Ia tidak menginginkan kekerasan, namun ia juga tidak ingin melihat pria yang selama ini diam justru menjadi korban. Di balik matanya yang lelah, ada rasa harap bahwa ada seseorang yang membela terminal dari teror ini. Dadang menarik napas panjang, mengatur dirinya seperti yang pernah ia pelajari di tempat paling kelam di negeri ini. Suasana terminal menjadi hening, seolah seluruh dunia berhenti bergerak. Dalam keheningan itu, Dadang merasakan amarah yang selama bertahun-tahun ia pendam akhirnya bangkit sepenuhnya. Hari damainya telah dirampas, dan ia tidak akan membiarkan Harjamukti jatuh tanpa perlawanan. Preman yang memegang kerah Dadang masih tertawa ketika ia menarik tubuh Dadang lebih dekat, berniat mempermalukannya di depan semua orang. Namun sebelum ia sempat mengucapkan ejekan berikutnya, tangan Dadang bergerak cepat, begitu cepat hingga orang-orang di sekitar hampir tidak melihatnya. Dalam satu gerakan singkat, Dadang menangkap pergelangan tangan preman itu dan memutarnya ke belakang. Suara retakan keras terdengar, membuat seluruh terminal tersentak. Preman itu menjerit, lututnya jatuh menghantam lantai, wajahnya memerah menahan sakit. Dua preman lain yang melihat kejadian itu langsung berlari mendekat, menghunuskan pisau lipat seolah ingin menunjukkan siapa penguasa baru terminal tersebut. Namun Dadang tidak mundur, tatapannya berubah gelap, seakan sisi lain dirinya, yang selama ini terkubur, akhirnya mengambil alih. Salah satu preman menyerang dari samping, mengayunkan pisau ke arah Dadang. Tanpa ragu, Dadang menangkap lengan penyerangnya, menariknya ke depan lalu menghantamkan siku ke rahang lelaki itu. Tubuh sang preman terpelanting, terbaring tidak bergerak. Preman kedua mencoba menusuk, tetapi Dadang memutar tubuhnya sedikit dan menendang keras ke arah perut lawannya. Preman itu terpental, jatuh berguling dengan napas terengah. Suasana terminal berubah kacau. Beberapa orang berteriak panik, sementara sebagian lain hanya terpaku menyaksikan adegan yang terlalu cepat untuk mereka cerna. Para sopir yang sebelumnya diam mulai menyadari bahwa Dadang bukan pria biasa. Mereka mengenal pergerakan itu, pergerakan seorang yang terbiasa hidup dalam kekerasan mematikan. Ibu tua penjual kue menutup mulutnya, matanya membesar melihat bagaimana Dadang memukul, memutar, dan melumpuhkan lawan-lawannya tanpa ampun. Ada ketakutan dalam dirinya, tetapi juga rasa lega kecil yang tumbuh di sudut hatinya. Pria pendiam itu, yang selama ini hanya membantu membawa barang dagangannya, ternyata sosok yang jauh lebih menakutkan daripada para preman. Para preman lain mulai ragu. Mereka saling pandang, berusaha menilai apakah perlu terus menyerang atau lari. Namun rasa malu dan gengsi membuat salah satu dari mereka nekat menyerbu. Ia mengangkat balok kayu dan mengayunkannya ke arah kepala Dadang. Tetapi Dadang memiringkan tubuh, menangkap balok itu dengan kedua tangannya, lalu menghantamkan lututnya ke perut si penyerang. Balok terlepas, tubuh preman itu tersungkur tanpa daya. Hening sesaat meliputi terminal. Orang-orang menatap Dadang seperti menatap makhluk asing yang baru saja turun dari kegelapan. Pria itu berdiri tenang di tengah keributan, napasnya stabil, seolah tubuhnya telah lama merindukan pertempuran semacam ini. Tatapannya menyapu semua preman yang tersisa, membuat mereka mundur beberapa langkah tanpa sadar. Dan untuk pertama kalinya sejak hari itu berubah menjadi mimpi buruk, ada secercah harapan muncul di wajah para pedagang dan sopir. Mereka tidak tahu bagaimana akhir dari semua ini, namun mereka tahu satu hal, seseorang akhirnya berdiri melawan. Seseorang yang tidak takut mati. Seseorang yang, meski tak pernah mereka duga, mungkin saja menjadi penyelamat Harjamukti. Keributan di terminal akhirnya mereda, tetapi bukannya membawa ketenangan, justru memunculkan ketegangan baru yang jauh lebih pekat. Preman-preman yang tumbang tergeletak dengan tubuh memar, sementara yang masih berdiri berlari keluar terminal dengan wajah pucat. Namun mereka tidak pergi untuk menyerah, mereka pergi untuk memanggil bala bantuan. Orang-orang terminal yang masih syok menyadari bahwa ini baru permulaan, bukan akhir. Dadang berdiri mematung di tengah terminal, napasnya tetap teratur, meski tangan dan bajunya penuh darah dari bentrokan singkat tadi. Tidak ada citra pahlawan dalam dirinya,
yang tampak justru bayangan seorang pria yang sudah terlalu terbiasa dengan kekerasan. Para pedagang menatapnya dengan campuran rasa kagum dan takut. Mereka tahu ia telah menolong mereka, tetapi aura gelap di tubuhnya membuat siapapun sulit mendekat. Beberapa menit kemudian, suara motor kembali terdengar. Namun kali ini jumlahnya jauh lebih banyak. Deruk knalpot memenuhi jalan menuju terminal, membuat udara bergetar seperti tanda kedatangan badai. Orang-orang langsung panik. Mereka bergegas mencari tempat berlindung, bersembunyi di balik bas, atau masuk ke dalam warung seadanya. Harjamukti kembali menciut dalam ketakutan. Rombongan preman datang dengan wajah marah dan penuh dendam. Pemimpin mereka, seorang pria besar dengan kepala pelontos dan mata merah seperti bara, maju paling depan. Tatapannya liar ketika melihat anak buahnya tergeletak di tanah. "Siapa yang berani menyentuh keluarga gue?" Suaranya menggelegar, membuat beberapa orang bergidik. Preman-preman lainnya langsung tersebar, mencari siapa pelakunya. Ketika mata mereka bertemu dengan sosok Dadang, mereka langsung mengerti. Dadang berdiri tanpa bergeser, tidak sembunyi, tidak kabur, seolah menantang mereka secara terang-terangan. Pemimpin preman itu meludah ke tanah dan tersenyum sinis. "Jadi ini orangnya, bapak tua yang sok jago," katanya sambil berjalan mendekat. Para preman lain mengepung Dadang perlahan. Dadang tidak menjawab, ia hanya menatap lurus ke pemimpin preman itu, tatapan dingin yang membuat lelaki kasar itu sempat terdiam sepersekian detik. Ada sesuatu dalam mata Dadang yang tidak pernah ia lihat pada korban-korban sebelumnya, sesuatu yang membuatnya merasa sedang berhadapan dengan lawan yang salah. Namun gengsi dan amarah menutup logikanya. Di balik bas, para sopir menyaksikan dengan napas tertahan. Kernet-kernet muda saling menggenggam tangan, takut menyaksikan apa yang akan terjadi. Tidak ada yang sanggup membantu Dadang, meski sebagian dari mereka ingin. Mereka tahu ini bukan sekadar perkelahian, tetapi pertemuan dua bahaya besar, dan hanya salah satu yang akan berdiri setelah ini. Dadang menggerakkan sedikit bahunya, menurunkan tangan yang sejak tadi terikat tegang. Ia tahu pertarungan berikutnya tidak akan semudah yang pertama. Para preman ini lebih terlatih, lebih banyak, dan jauh lebih haus darah. Namun ketika ia melihat kembali wajah-wajah ketakutan para pedagang dan kernet, satu hal menjadi jelas. Ia tidak bisa mundur, bukan hari ini, bukan selagi Harjamukti berada di bawah teror orang-orang ini. Angin sore yang dingin berembus melewati barisan bas, membawa aroma asap knalpot dan ketegangan yang semakin menebal. Para preman yang baru datang mengepung Dadang sepenuhnya, membentuk lingkaran yang membuat para pedagang gemetar ketakutan. Di balik kerumunan itu, beberapa sopir memberanikan diri berlari kecil mendekati Dadang, namun mereka berhenti ketika melihat tajamnya mata para preman. Keberanian mereka luntur sebelum sempat tumbuh utuh. Salah satu sopir tua, Pak Jauhari, menguatkan diri melangkah mendekat. Ia mengangkat kedua tangannya, mencoba menengahi meski suaranya bergetar. "Dam, pergi saja, nak. Mereka banyak, ini bukan salahmu. Tidak ada yang akan menyalahkanmu kalau kau kabur." Namun Dadang tidak menggerakkan badan sedikit pun. Pandangannya tetap fokus pada pemimpin preman yang kini berdiri hanya 3 meter darinya. Pemimpin preman itu tertawa keras, menertawakan upaya peringatan itu. "Dengar tuh, Pak, mereka suruh lu kabur. Mereka tahu siapa bosnya di sini." Ia melangkah mendekat sambil menggesekkan pisau panjang ke telapak tangannya. Suara logam itu membuat beberapa pedagang menjerit pelan. "Tapi gue nggak bakal biarin lu pergi. Lu udah bikin malu keluarga gue." Pak Jauhari mencoba menarik tangan Dadang dengan penuh harap, tetapi tangan Dadang tetap membatu sekeras baja. Wajah Dadang tenang, terlalu tenang, sampai Pak Jauhari sendiri merasa ngeri. Di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang mengingatkannya pada cerita-cerita gelap tentang masa lalu Dadang di Nusa Kambangan. "Jangan, Dang, kau udah bebas dari sana. Jangan kembali ke jalan itu," katanya dengan suara pelan. Kalimat itu justru membuat Dadang menutup mata sejenak. Ia mengingat malam-malam panjang di balik jeruji, suara rantai yang membangunkannya setiap pagi, dan tatapan penuh ancaman dari para penghuni sel lain. Nusa Kambangan bukan tempat yang mudah dilupakan. Ia keluar dari sana membawa tekad untuk hidup tenang. Namun hari ini, dunia mengingatkannya bahwa masa lalu kadang tidak mau ditinggalkan begitu saja. Ketika Dadang membuka matanya, keputusan sudah bulat. Tidak ada lagi ruang untuk mundur. "Pak, terima kasih," ujar Dadang dengan suara rendah. "Tapi kalau saya pergi, mereka nggak akan berhenti.
Hari ini ibu-ibu yang ditindas. Besok anak-anak, lusa seluruh terminal. Kata-kata itu membuat Pak Jauhari terdiam, air mata menetes tanpa ia sadari. Ia tahu Dadang benar, pemimpin preman itu semakin geram melihat perbincangan itu berlangsung seolah dirinya tidak ada. Udah selesai ngobrol, atau lu mau gue potong dulu baru lu denger. Ia mengangkat pisaunya tinggi-tinggi, memberi isyarat pada anak buahnya untuk bersiap menyerang. Semua preman di sekeliling Dadang mengencangkan genggaman, bersiap menerkam seperti kawanan binatang buas. Terminal kembali hening, semua mata menatap Dadang, menunggu keajaiban atau tragedi. Namun bagi Dadang, tidak ada bedanya. Ia sudah menerima kenyataan bahwa apa yang akan terjadi tidak bisa dihindari. Dan ketika ia menarik napas panjang, menurunkan sedikit bahunya, dan menggeser kakinya dalam posisi siap bertarung, semua orang di terminal tahu satu hal, peringatan itu datang terlambat. Dadang tidak akan mundur, tidak pada hari ini, tidak selagi Harjamukti masih menjadi sasaran teror. Begitu pemimpin preman mengayunkan pisaunya, suasana terminal pecah seketika. Dadang bergerak bukan seperti pria berusia 40 tahun, melainkan seperti binatang yang dilepas dari kurungannya. Ia menunduk cepat, menghindari tebasan tajam itu hanya dalam selisih detik. Tangan kirinya menangkap pergelangan tangan lawan, sementara tangan kanannya menghantam tulang rusuk pria itu dengan kekuatan yang membuat suara retakan terdengar jelas. Preman itu terhuyung, tetapi belum tumbang. Dua preman lain langsung melompat masuk, menyerang bersamaan dari kiri dan kanan. Mereka menebas, menusuk, dan mengayun tanpa aturan, mencoba menghabisi Dadang dengan jumlah, bukan keterampilan. Namun pengalaman Dadang di Nusa Kambangan jauh melampaui serangan kacau seperti itu. Ia memutar tubuh, membiarkan dua pisau mereka hampir saling mengenai, lalu menendang lutut salah satu penyerang hingga terpelintir ke arah yang salah. Jeritan keras memenuhi terminal. Preman yang tersisa mengayunkan rantai besi, namun Dadang menangkap rantai itu dengan kedua tangannya meski logam dingin itu melukai kulitnya. Dengan tarikan keras, ia menarik si pemegang rantai ke depan dan menghantamkan kepalanya ke kap bas terdekat. Darah pun mengalir, membuat beberapa penonton menutup mata, sementara yang lain terpaku tanpa bisa mengalihkan pandangan. Pemimpin preman yang tadi sempat terhuyung kembali berdiri, kini darah mengalir di sudut bibirnya. Ia meraung seperti hewan terluka, melompat ke arah Dadang dengan pisau di tangan. Kali ini tebasannya disertai kemarahan penuh, namun Dadang menghadang dengan tendangan ke pergelangan tangannya. Pisau itu terlepas dan melayang, jatuh jauh dari jangkauan. Dalam satu gerakan cepat, Dadang menghantam dada pria itu dengan pukulan yang cukup kuat untuk membuatnya terguling beberapa meter ke belakang. Di antara bentrokan brutal itu, para pedagang dan sopir hanya bisa memandangi pemandangan yang tidak pernah terbayangkan terjadi di Harjamukti. Mereka menyaksikan pria pendiam yang selama ini mereka kira hanya seorang kuli angkut berubah menjadi sosok yang tidak berbeda jauh dari legenda hitam. Namun setiap gerakan Dadang memiliki tujuan, melindungi, bukan menindas. Dan itu membuat sebagian warga terminal meneteskan air mata. Namun jumlah preman terlalu banyak. Meskipun beberapa tumbang, sisanya terus menyerang. Satu dari mereka berhasil menusuk bahu Dadang. Pisau itu masuk cukup dalam, membuat darah segar mengalir. Dadang meringis, tetapi rasa sakit bagi dirinya bukan penghalang, justru pengingat akan medan perang yang pernah ia lalui. Dengan tubuh berlumur darah, ia kembali menyerang, memukul dan menendang dengan kekuatan yang lahir dari tekad melindungi Harjamukti. Para preman tampak mulai goyah. Mereka tidak menyangka bahwa pria tua itu mampu menahan serangan sebanyak ini. Beberapa dari mereka mulai mundur, melihat lawan yang tidak hanya kuat fisiknya, tetapi juga punya tatapan yang bahkan lebih menakutkan daripada pemimpin mereka sendiri. Tatapan seorang yang sudah lama hidup berdampingan dengan maut. Ketika pemimpin preman kembali mencoba bangkit, Dadang berdiri di depannya, napasnya berat, tubuhnya penuh luka, namun matanya masih setajam pisau. "Hentikan," katanya dengan suara rendah namun tegas. Tetapi preman itu masih meludah, menantang, menolak mengakui kekalahan. Dan pada saat itulah Dadang sadar, pertempuran ini tidak akan berakhir sebelum ia benar-benar menghancurkan sumber terornya. Terminal Harjamukti tidak lagi mendengar suara tawa preman, tidak lagi merasakan tekanan yang menyesakkan. Yang tersisa hanyalah suara benturan, jeritan, dan napas terakhir para penindas. Dan di tengah semua itu, berdirilah Dadang, kesatria kelam yang memikul beban masa lalu sekaligus harapan baru bagi terminal yang sedang ia pertahankan dengan seluruh hidupnya.
Asap tipis dari knalpot bas yang masih menyala bercampur dengan aroma darah yang mulai mengering di lantai terminal. Preman-preman yang masih mampu berdiri menatap Dadang dengan wajah pucat, tidak lagi menyisakan kesombongan yang mereka bawa ketika pertama kali datang. Tubuh Dadang penuh luka, bajunya robek, namun tatapannya masih menyala seperti bara yang belum padam. Sosok itu membuat mereka merasa seakan sedang menghadapi makhluk yang tidak bisa dilumpuhkan. Pemimpin preman, yang tadi terkapar setelah dihantam keras oleh Dadang, merangkak mundur sambil menahan dada yang memar. Ia tak lagi berani memandang lurus ke arah Dadang. Lu siapa sebenarnya?" Suaranya gemetar, bukan karena sakit, tetapi karena rasa takut yang baru pertama kali ia rasakan dalam hidupnya. Ketika tatapan Dadang bertemu matanya, seluruh keberaniannya runtuh tanpa sisa. Salah satu anak buahnya yang masih muda mulai menangis panik, memohon pada rekan-rekannya untuk lari. Namun tak ada yang bergerak. Mereka seolah terperangkap antara rasa malu, ketakutan, dan rasa tidak percaya bahwa satu pria yang tampak sederhana itu bisa membuat kelompok mereka tak berdaya. Di balik bus-bus yang menjadi saksi pertempuran, para warga terminal memandang Dadang seperti melihat legenda hitam yang baru saja hidup kembali. Dadang sendiri berdiri dengan napas berat, darah mengalir dari luka di bahu dan lengannya, namun ia tetap waspada. Pengalaman di Nusa Kambangan mengajarkannya satu hal, musuh paling berbahaya bukan yang menyerang dengan lantang, tetapi yang ketakutannya berubah menjadi nekat. Ia menatap satu persatu preman yang masih tersisa, memastikan tidak ada yang berani menyerang lagi. Ketika ia melangkah mendekati pemimpin preman itu, seluruh tubuh pria itu bergetar hebat. Jangan habisin gue, kita bisa bicara, gue salah," katanya tergagap. Namun Dadang tidak mencari permintaan maaf. Yang ia inginkan hanyalah memastikan ancaman itu benar-benar berhenti. Ia berdiri diam di depan pemimpin preman itu, menatapnya tanpa emosi. Dan justru itu, ketiadaan emosi, yang membuat pria itu menangis ketakutan. Para preman lain akhirnya tersadar bahwa pertempuran sudah berakhir, dan mereka berada dalam posisi paling hina yang pernah mereka alami. Mereka saling mendorong, berusaha menjauh dari Dadang, berebut untuk keluar dari lingkaran maut itu. Beberapa bahkan melemparkan senjata mereka ke tanah, sebuah pengakuan bahwa mereka tidak sanggup menghadapi pria itu lagi. Pedagang-pedagang kecil mulai keluar dari persembunyian mereka. Wajah mereka penuh kelegaan dan keterkejutan. Mereka memandang Dadang dengan rasa syukur yang tidak bisa terucapkan, sekaligus dengan rasa takut yang bercampur hormat. Mereka baru sadar bahwa pria pendiam itu bukan hanya pelindung, ia adalah badai kelam yang terlalu berbahaya untuk dipancing. Ketika preman terakhir akhirnya melangkah mundur sambil menangis ketakutan, terminal menjadi hening. Tidak ada yang berani bersuara. Bahkan mesin bas yang masih menyala pun terdengar seperti bisikan jauh. Dan di tengah keheningan itu, Dadang berdiri tegak, sendiri, terluka, namun tak tergoyahkan. Sosok yang menghabisi teror itu sepenuhnya, seorang mantan tahanan Nusa Kambangan yang telah membuktikan bahwa ketakutan para preman hanyalah bayangan kecil di hadapan dirinya. Malam mulai turun perlahan, menyelimuti terminal Harjamukti dengan cahaya lampu kuning yang temaram. Para preman yang tersisa telah melarikan diri, meninggalkan jejak kekalahan dan ketakutan di belakang mereka. Suasana yang sebelumnya tegang kini berubah menjadi keheningan yang berat, seperti seluruh terminal sedang menarik napas pertama setelah terperangkap dalam kengerian selama berjam-jam. Namun dari balik keheningan itu, muncul rasa lega yang tak bisa disembunyikan. Para pedagang satu persatu keluar dari persembunyian mereka. Ibu tua penjual kue berjalan dengan langkah gemetar, melihat sisa dagangannya yang tadi diinjak dan disebar oleh para preman. Ia menatap Dadang yang masih berdiri di tengah terminal, tubuhnya berlumuran darah, napasnya pelan tapi mantap. Dalam matanya, ada ucapan terima kasih yang tak bisa ia sampaikan dengan kata-kata. Ia hanya menunduk dalam-dalam sebagai penghormatan. Sopir bas yang sejak awal ketakutan kini mendekat perlahan. Pak Jauhari, meski wajahnya penuh kekhawatiran, berusaha menyentuh bahu Dadang. Namun ketika tangannya hampir menyentuh, ia mengurungkan niatnya. Ada aura yang masih begitu kuat mengelilingi Dadang, bukan ancaman, tetapi semacam dinding tebal yang membuat siapapun berpikir dua kali sebelum menyentuhnya. "Harjamukti selamat, karena kau," ucapnya akhirnya, suaranya parau. Dadang hanya mengangguk sedikit. Ia tidak ingin dipuji. Baginya, semua ini bukan tentang menjadi pahlawan,
tetapi tentang menjaga tempat yang selama ini memberinya kedamaian, kedamaian yang para preman itu coba hancurkan. Namun saat ia melihat wajah-wajah orang yang dilindunginya, hatinya terasa sedikit lebih ringan, meski tubuhnya hampir tidak sanggup lagi berdiri. Di sudut terminal, beberapa kernet muda melihat Dadang dengan mata yang bersinar, seolah mereka baru saja menyaksikan tokoh legenda yang muncul dari abu sejarah. Mereka membisikkan cerita-cerita tentang apa yang baru saja terjadi, menggambarkan Dadang sebagai sosok yang tak terkalahkan. Namun di balik kekaguman itu, tersembunyi ketakutan akan masa depan. Mereka tahu pertumpahan darah seperti ini tidak akan berakhir begitu saja. Warung kopi yang sejak tadi tutup perlahan dibuka kembali oleh pemiliknya. Ia menghampiri Dadang, menyerahkan secangkir kopi yang masih mengepul. "Minum dulu, Dang, biar kuat." Dadang menerima tanpa bicara, meneguknya perlahan. Rasa pahit kopi itu menyebar di lidahnya, namun justru membuat pikirannya lebih berat. Ia tahu pertempuran ini tidak selesai hanya karena terminal kembali aman. Di luar terminal, suara ambulans dan mobil patroli mulai terdengar mendekat. Warga yang mengintip dari kejauhan berbisik-bisik, menatap lampu berkedip dengan perasaan campur aduk. Kelegaan karena preman pergi kini berubah menjadi kecemasan baru. Mereka tahu para penegak hukum tidak akan tinggal diam melihat darah dan tubuh bergelimpangan tanpa penjelasan. Dadang menatap lampu-lampu itu dengan sorot mata yang tenang, tetapi dalam hatinya ia mengerti apa artinya. Harjamukti mungkin aman untuk saat ini, namun kedamaian itu datang dengan harga yang sangat mahal. Dan harga itu, cepat atau lambat, akan menagih kembali. Karena bagi seorang mantan tahanan Nusa Kambangan, jalan menuju tenang tidak pernah benar-benar terbuka. Terminal Harjamukti mulai terasa berbeda malam itu. Suara tawa para preman yang biasa membuat orang-orang resah kini terdengar lebih keras, lebih mengintimidasi. Para sopir dan penumpang yang biasanya berjalan santai, kini menunduk, bergegas melewati mereka. Beberapa bahkan mencoba menghindar, tapi selalu ada ancaman uang paksa atau hinaan yang menyertai langkah mereka. Ketegangan semakin memuncak. Di pojok terminal, Dadang berdiri dengan tenang, matanya menatap setiap gerakan para preman. Tidak ada seorang pun yang berani mendekatinya, aura gelap masa lalunya seakan menyelimuti udara di sekitarnya. Orang-orang yang mengenalnya tahu, sosok 40-an itu bukanlah orang biasa, ia mantan tahanan Nusa Kambangan dengan reputasi kejam yang sulit dilupakan. Preman-preman itu mulai melancarkan aksi mereka, mendorong dan menendang seorang penumpang tua, sambil menertawakan ketakutannya. Salah satu preman dengan sombong berkata, "Ini terminal kami sekarang. Semua harus patuh." Kata-kata itu memicu kemarahan Dadang, meski ia tetap diam, hanya menahan napasnya, menunggu waktu yang tepat. Tiba-tiba, salah satu preman melirik ke arah Dadang dengan tatapan meremehkan. Kau siapa? Mau ngapain diam-diam di sini?" Tawa kasar pecah di antara mereka. Namun, itu justru menjadi kesalahan terbesar mereka malam itu. Dadang melangkah, tubuhnya seperti badai yang tenang sebelum meledak. Dalam sekejap, aksi brutal dimulai. Dengan kecepatan dan ketepatan yang mengejutkan, Dadang menendang satu persatu preman, membuat mereka terjungkal dan tidak berdaya. Tidak ada ampun, setiap pukulan dan tendangan adalah perhitungan yang sempurna, membuat para preman yang sebelumnya penuh percaya diri, kini tercekam ketakutan. Keributan itu menarik perhatian seluruh terminal. Penumpang dan sopir yang sebelumnya takut kini menyaksikan pemandangan yang tak bisa mereka percaya. Dadang bergerak seperti bayangan gelap, menaklukkan setiap ancaman, wajahnya tetap dingin, tanpa ekspresi. Mereka yang pernah mendengar cerita tentang kekejamannya di Nusa Kambangan mulai memahami mengapa nama Dadang selalu ditakuti. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, terminal kembali hening. Para preman terkapar, beberapa merangkak menjauh, sementara yang lain tampak pasrah menunggu hukuman lebih lanjut. Dadang berdiri di tengah terminal, napasnya masih teratur, matanya menatap kosong ke arah para penumpang yang sekarang bisa bernapas lega. Namun, ketenangan itu hanya sementara. Dadang tahu, masa lalunya tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Beberapa jam kemudian, pihak berwajib datang, dan mereka yang pernah menjadi korban atau saksi, segera mengenali wajah Dadang. Ia tak bisa lagi menghindar, malam itu menandai kembalinya dia ke tempat yang dulu menjadi neraka baginya, Nusa Kambangan. Dadang melangkah keluar dari terminal yang kini hening, sirine polisi terdengar menjauh. Namun, hatinya tetap berat. Setiap langkah membawa kembali kenangan kelam Nusa Kambangan yang dulu ia tinggalkan.
Ia tahu malam ini, tindakannya bukan sekadar membela yang lemah, tapi juga menegaskan bahwa masa lalunya belum sepenuhnya hilang. Petugas polisi yang mengenali Dadang segera menahan dan memborgolnya. Kerumunan penumpang dan sopir menatap, sebagian lega, sebagian takut. Ada yang diam-diam bersyukur, tapi ada juga yang menilai tindakan Dadang terlalu ekstrim. Dia memang kejam, tapi malam ini, dia penyelamat kami, bisik seorang sopir tua kepada rekannya. Di dalam mobil tahanan, Dadang duduk diam, matanya menatap kosong ke jalan yang samar di malam hari. Semua yang terjadi di terminal seperti film yang diputar ulang di kepalanya. Suara tawa preman, teriakan penumpang, dan ketenangan sebelum badai, semuanya membaur menjadi satu gambaran masa lalu yang sulit ia lupakan. Setibanya di Nusa Kambangan, Dadang disambut oleh aroma lembab dan dingin penjara. Suasana yang sama dengan yang pernah ia alami bertahun-tahun lalu. Para narapidana yang pernah mendengar namanya menatap dengan campuran rasa takut dan penasaran. Ada yang mengangguk hormat, ada yang menahan napas, takut menghadapi sosok legendaris itu lagi. Selama beberapa hari pertama, Dadang menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Namun, ia merasakan ketegangan meningkat. Para preman yang ditaklukkan di terminal kabarnya mulai menyebarkan cerita, dan ini membuat beberapa narapidana lain penasaran. Mereka bertanya-tanya, apakah sosok yang terkenal kejam itu masih sama seperti dulu? Konflik mulai muncul ketika sekelompok narapidana mencoba menantang Dadang. Mereka mengira pria itu lemah setelah keluar dari penjara. Namun, Dadang menatap mereka dengan dingin, tanpa kata, hanya aura mengerikan yang membuat setiap percobaan intimidasi gagal. Bahkan yang paling berani sekalipun mundur selangkah demi selangkah, nyali mereka terkubur oleh ketegangan yang ia ciptakan. Seiring waktu, Dadang menemukan dirinya kembali berada di pusat perhatian. Para narapidana, yang awalnya ingin menaklukkannya, kini mulai menghormati bahkan takut kepadanya. Ketenangan yang dulu ia cari di luar, kini hanya bisa ia rasakan dalam kekuasaan yang diam-diam ia bangun di balik jeruji besi. Namun, bayang-bayang masa lalunya tetap menghantuinya. Ia tahu, kekejaman dan reputasi itu adalah bagian dari dirinya yang tak bisa lepas. Malam-malam di Nusa Kambangan menjadi saksi bisu bagaimana pria 40-an itu kembali menata dunianya di penjara. Setiap langkah dan keputusan di dalam penjara membentuk cerita baru, cerita tentang seorang pria yang dulu ditakuti, kini kembali menghidupkan legenda kelamnya. Namun, satu hal tetap jelas, terminal Harjamukti aman malam itu, tapi dunia Dadang tetap gelap dan penuh pertarungan batin. Suasana Nusa Kambangan semakin mencekam bagi Dadang. Meski ia sudah terbiasa dengan kekerasan dan hierarki penjara, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Para narapidana baru yang datang mendengar cerita terminal Harjamukti memandangnya dengan rasa penasaran bercampur takut. Mereka ingin membuktikan diri, mencoba menantang legenda yang kembali hidup. Malam itu, suara jeritan dan ketukan besi terdengar seperti simfoni menakutkan di lorong-lorong penjara. Dadang duduk di selnya, matanya menatap kosong ke dinding yang retak-retak. Ia bisa merasakan ketegangan meningkat, sebuah konflik baru akan segera meletus, dan ia harus siap menghadapi badai yang mungkin lebih ganas daripada yang pernah ia alami di luar. Seorang narapidana besar, yang dikenal licik dan kejam, memutuskan untuk menguji Dadang. Ia mendekati selnya dengan nada mengejek, mencoba memancing emosi pria 40-an itu. "Hei, legenda terminal, katanya hebat, tapi di sini kau tak lebih dari manusia biasa," ejeknya, suara bergetar penuh kesombongan. Dadang tidak langsung merespons. Matanya menatap tajam, dingin, dan menahan amarah yang bisa meledak kapan saja. Aura gelapnya sudah cukup untuk membuat narapidana itu mundur setengah langkah. Tetapi ejekan itu menyalakan percikan dalam dirinya, dan perlahan ketegangan meningkat, membuat seluruh koridor terasa tegang seperti sebelum badai. Pertarungan akhirnya tak terelakkan. Dadang dengan cepat dan cekatan menangkis serangan narapidana itu, setiap gerakannya presisi, hampir seperti tarian maut. Teriakan dan benturan tubuh mereka menggema di lorong penjara, memekakkan telinga, sementara narapidana lain menyaksikan dengan napas tertahan. Tidak ada belas kasihan, ini bukan sekadar pertarungan, ini penegasan legenda yang kembali hidup. Setelah beberapa menit penuh kekerasan, narapidana itu terkapar, kelelahan dan terintimidasi. Dadang berdiri di tengah lorong, napasnya berat, tatapan matanya tetap dingin seperti es. Mereka yang menonton mengerti pesan yang ingin ia sampaikan, kekuasaan dan ketakutan yang ia bawa bukanlah lelucon, dan legenda itu masih nyata.
Hari-hari berikutnya, ketegangan di Nusa Kambangan terus meningkat. Beberapa narapidana mencoba membentuk aliansi, berharap bisa menyaingi Dadang, tetapi usaha mereka selalu gagal. Setiap langkah Dadang, setiap gerakannya, membuat orang-orang di sekitarnya sadar bahwa pria ini bukan sekadar legenda, ia adalah ancaman nyata yang sulit dilawan. Namun di balik ketenangan dan kekuasaan yang ia tunjukkan, Dadang merasa ada kehampaan yang menyesakkan. Terminal Harjamukti mungkin aman malam itu, tapi hidupnya tetap terperangkap dalam bayangan masa lalu dan jeruji besi. Ia sadar, pertarungan yang sesungguhnya bukan hanya dengan narapidana lain, tapi dengan dirinya sendiri, dengan kemarahan, kekejaman, dan masa lalunya yang kelam. Ketegangan di Nusa Kambangan semakin memuncak. Dadang kini bukan hanya sosok yang ditakuti, tetapi juga menjadi simbol kekuasaan di antara para narapidana. Setiap gerakannya diawasi, setiap kata-katanya menjadi aturan tak tertulis yang membuat orang lain menghindar. Namun, kekuasaan ini tidak membuatnya tenang. Sebaliknya, rasa bersalah dan gelapnya masa lalu terus menghantui pikirannya. Malam itu, Dadang mendengar kabar bahwa sekelompok narapidana berencana menjebaknya. Mereka melihat kekuatannya sebagai ancaman dan ingin menyingkirkan legenda yang kembali itu. Tanpa ragu, Dadang menyiapkan diri, mempelajari pola mereka, dan menunggu saat yang tepat untuk menghadapi badai yang akan datang. Pertemuan itu terjadi di halaman penjara yang biasanya sepi. Para narapidana berkumpul dengan senjata seadanya, mencoba menakut-nakuti. Namun, Dadang tetap tenang, matanya menatap mereka satu persatu. Ia tahu, bukan jumlah atau senjata yang menentukan kekalahan, tapi strategi, ketenangan, dan pengalaman yang bertahun-tahun membentuknya. Serangan pun dimulai. Dadang bergerak cepat, memanfaatkan setiap celah yang ada. Tubuhnya seperti bayangan, tak terduga dan mematikan. Beberapa narapidana terjatuh, yang lain berlari mencoba menyelamatkan diri. Ketegangan memuncak, setiap suara benturan dan teriakan menambah dramatis suasana halaman penjara malam itu. Pertarungan itu berlangsung lama, menguras tenaga, tapi Dadang tetap fokus. Ia tidak pernah menyerah. Setiap pukulan dan tendangan adalah perhitungan yang membuat lawan tidak mampu bangkit lagi. Sosoknya kini seperti legenda hidup, bayangan masa lalu yang kembali menaklukkan dunia nyata di sekitarnya. Saat pertempuran mereda, halaman penjara menjadi saksi kekalahan para narapidana yang menentangnya. Napas Dadang berat, tubuhnya penuh luka, tetapi tatapannya tetap dingin. Tidak ada senyum, tidak ada kepuasan, hanya kesadaran bahwa kekuatan yang ia miliki membawa tanggung jawab dan risiko yang besar. Para narapidana lain mulai sadar, tidak ada yang bisa menandingi Dadang. Rasa takut dan hormat bercampur menjadi satu. Mereka mengerti bahwa legenda yang mereka dengar sejak lama bukan sekadar cerita, ia nyata, dan sekarang berada di antara mereka. Ketenangan yang ia ciptakan di Terminal Harjamukti kini tercermin di halaman Nusa Kambangan. Namun di balik semua itu, Dadang merasakan kehampaan yang mendalam. Terminal aman, preman sudah kalah, legenda kembali hidup, tapi hatinya tetap kosong. Ia tahu, suatu saat, masa lalu yang kelam dan takdirnya akan kembali memaksa dirinya untuk menghadapi konsekuensi yang tak bisa dihindari. Dan malam itu, bayangan itu semakin mendekat, menandai bahwa babak terakhir dari hidupnya yang gelap akan segera tiba. Ketenangan yang sempat tercipta di Nusa Kambangan kini mulai goyah. Dadang merasakan sesuatu yang tak biasa, kombinasi rasa takut dan penasaran di antara narapidana yang menatapnya diam-diam. Mereka mulai merencanakan hal-hal yang lebih berani, mencoba menantang legenda yang kembali hidup itu. Namun Dadang, dengan pengalaman bertahun-tahun, sudah bisa membaca setiap niat mereka hanya dari gerak-gerik kecil. Suasana malam itu terasa lebih gelap. Angin dingin menyapu lorong penjara, seolah ikut menambah ketegangan yang menyelimuti halaman. Dadang duduk sendiri, menatap bintang-bintang yang samar di langit. Di balik tatapan dinginnya, ada perasaan getir, ia menyadari bahwa kekuasaan di penjara ini hanyalah cerminan kecil dari dunia luar yang dulu ia tinggalkan, dan suatu saat, badai besar pasti akan datang. Malam itu, sekelompok narapidana mencoba menghasut pemberontakan kecil. Mereka mengira Dadang lelah dan terlena setelah pertarungan sebelumnya. Namun, mereka salah. Dengan ketenangan menakutkan, Dadang memimpin langkah mereka, bukan untuk melawan, tapi untuk memperlihatkan siapa penguasa sebenarnya. Setiap kata yang ia ucapkan menancap dalam jiwa mereka, membungkam keberanian mereka yang masih tersisa. Pertarungan pun tak terelakkan, kali ini lebih brutal dan intens.
Dadang bergerak seperti badai yang tenang tapi mematikan. Setiap pukulan, setiap tendangan, disertai presisi dan pengalaman yang membuat lawan kewalahan. Tidak ada ruang untuk kesalahan, yang melawan legenda ini hanya akan kalah atau terluka parah. Seiring waktu, halaman penjara menjadi saksi kekalahan total para narapidana pemberontak. Teriakan mereka, benturan tubuh, dan rasa sakit mereka membaur dengan dinginnya malam. Dadang tetap berdiri tegak, tubuhnya lelah, tapi aura kejamnya tetap memaksa orang lain untuk tunduk. Ia bukan sekadar manusia, ia adalah legenda yang kembali menaklukkan Nusa Kambangan. Meski kemenangan telah diraih, Dadang tidak merasakan kepuasan. Kekuasaan yang ia tunjukkan hanya sementara, rasa gelap masa lalunya terus membayang. Terminal Harjamukti aman, para preman kalah, narapidana ketakutan, namun Dadang tahu satu hal pasti, dunia ini tidak akan pernah benar-benar damai baginya. Malam itu, petugas penjara datang untuk memastikan keadaan terkendali. Mereka melihat Dadang berdiri di tengah halaman, tubuhnya penuh luka, mata tetap tajam. Tidak ada yang berani mendekat, legenda yang mereka dengar ternyata nyata. Bahkan petugas pun merasakan hawa menakutkan yang ia bawa, menghormati sekaligus waspada. Di dalam selnya, Dadang duduk termenung. Terminal aman, Nusa Kambangan kembali meneguhkan kekuasaannya, namun hatinya tetap kosong. Ia sadar bahwa akhir dari semua ini sudah dekat. Masa lalunya yang kelam, jalan hidupnya yang penuh kekerasan, dan nasib yang menunggu di balik jeruji besi akan segera menutup bab terakhir dari kehidupannya yang penuh darah dan legenda. Pagi itu Nusa Kambangan terasa lebih hening dari biasanya. Ketenangan yang semu menyelimuti penjara, seolah semua makhluk menahan napas, menunggu sesuatu yang tak bisa dihindari. Dadang duduk di selnya, menatap keluar jeruji, merasakan beratnya masa lalu dan masa depan yang menantinya. Semua pertempuran, semua kekuasaan, kini terasa seperti bayangan dari kehidupan yang tak bisa ia lepaskan. Kabar tentang kejadian di Terminal Harjamukti dan pertarungannya di penjara telah menyebar ke seluruh Nusa Kambangan. Narapidana yang pernah menentangnya kini diam, sebagian mencoba menghindar, sebagian lagi mengakui kekuatan dan ketegasan legenda yang kembali itu. Namun Dadang tahu, ketenangan itu hanyalah sesaat. Hari ini, takdirnya akan menuntunnya ke babak terakhir. Petugas penjara datang membawa pengumuman resmi, Dadang akan dipindahkan ke sel isolasi untuk menghadapi proses hukum tambahan. Ia tak terguncang, langkahnya mantap, wajahnya dingin. Ia tahu, semua yang terjadi adalah bagian dari konsekuensi hidupnya. Terminal aman, preman telah kalah, dan legenda Dadang telah menciptakan ketakutan baru di Nusa Kambangan. Di lorong penjara, narapidana yang dulu menantangnya menatap dengan rasa takut bercampur hormat. Mereka sadar, legenda yang mereka hadapi bukan sekadar cerita, tapi kenyataan yang menuntut penghormatan. Namun Dadang tidak peduli pada pandangan mereka. Ia melangkah dengan tenang, menyadari bahwa kekuatan dan rasa takut yang ia ciptakan hanyalah bagian dari identitasnya yang kelam. Di sel isolasi, Dadang duduk termenung. Bayangan masa lalu muncul, kenangan Nusa Kambangan, teriakan para preman, ketegangan di Terminal Harjamukti. Semua itu kini membaur menjadi satu, kehidupan penuh kekerasan dan legenda telah membentuknya, dan dunia yang damai tampaknya tidak pernah ditakdirkan untuknya. Pukul demi pukul berlalu, dan Dadang menyadari bahwa waktu kebebasan telah berakhir. Pintu besi sel tertutup rapat, mengunci dirinya kembali dalam dunia yang sama yang pernah ia tinggalkan, Nusa Kambangan. Ia bukan lagi sosok bebas yang menegakkan keadilan di terminal, melainkan tahanan yang harus menghadapi konsekuensi penuh dari masa lalu yang gelap. Malam tiba, penjara tetap sunyi, hanya terdengar langkah-langkah petugas yang menjaga. Dadang duduk di sudut selnya, wajahnya tetap dingin, tubuhnya lelah, namun aura legenda yang melekat padanya tetap terasa. Ia tahu, dunia luar mungkin aman, tapi kehidupannya akan selalu terperangkap dalam bayangan kelam dan jeruji besi. Akhirnya, kisah Dadang mencapai puncaknya. Terminal Harjamukti aman, para preman kalah, dan legenda pria 40-an itu tetap hidup,